Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini saya akan membuat tutorial singkat cara mengatasi masalah engkol selahan di motor Yamaha Mio Soul Inject ya. Ini mesinnya sama dengan Yamaha Mio M3. Nah, ini masalahnya engkolnya itu dia nggak bisa diengkol. Sudah saya coba barusan. Teman-teman perhatikan di awal video tadi ya, saat diengkol selahnya itu dia nggak ngigit, dia ngelos. Nah, ini kebetulan motor ini sedang dalam proses perbaikan. Dia klepnya bocor dan sudah saya sekir kondisinya sudah bagus, namun kondisi noken as dia itu sudah oleng, begitu juga gigi sintriknya udah las-lasan. Jadi ya motor ini agak susah untuk hidup, dan kebetulan meskipun akinya bagus bisa di starter kalau dalam kondisi noken asnya sudah nggak normal. Yamaha Mio M3 itu dia sangat sensitif ya, dia akan susah hidup. Jadi kalau hidup dia harus diengkol dengan keras atau disentak, kalau starter dia nggak bakalan hidup. Nah, ditambah dengan masalah starter yang seperti ini yang susah untuk hidup diakibatkan engkolnya ngelos. Nah, terpaksa dengan dana yang minim saya akan coba mengatasi masalah ini, masalah engkol selahan ngelos, tanpa mengganti bagian gigi pinion atau pinion selahan. Nah, di sini bloknya sudah saya bongkar. Saya akan lepas bagian gigi pinionnya. Untuk gigi selahan, untuk gigi penahannya yang ada di puli itu aman ya, masih bagus. Cuman saya lihat di bagian pinion selahannya itu dia sudah ubahan ya. Tuh, dia itu sudah dititik, sudah dielas, lalu sudah digerinda. Tapi di sini dia ubahan ini dia kurang rapi. Nah, saya akan coba rapihkan kembali ya. Kenapa saya sebut kurang rapi? Karena di bagian ini teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, di bagian gigi yang harus menempel ke bagian gigi yang menempel di bagian puli itu sudutnya itu dia miring. Nah, ini itu seharusnya sudutnya itu 90 derajat ya. Jangan miring-miring seperti ini. Kalau miring-miring seperti ini otomatis akan mecel ya. Tuh, ini pinionnya sudah bekas gerinda sama bekas las-lasan. Untuk pinion seperti ini sih seharusnya ini kan udah habis ya, seharusnya itu dia diganti. Nah, kalau kita paksa ubah juga biasanya nggak akan berhasil, atau kalau cuma mengubah bagian ini biasanya tetap engkol selahan akan ngelos karena si bagian giginya itu dia sudah pendek ya. Tapi oke, saya akan rapikan dulu, saya gerinda, saya rapikan. Untuk kerataan bagian atasnya saya rapikan agar lebih rata, dan bagian sudut-sudut yang tidak menyudut 90 derajat saya akan gerinda ya. Saya akan rapikan juga agar hasilnya lebih bagus nanti saat kita pasangkan. Nah, di bagian sini, di bagian yang saya sebut tadi ini kita bikin sudut 90 derajat. Nah, ini sudah saya gerinda sebenarnya ya, karena saya lupa ngerekord, dan ini hasilnya sudah saya gerinda. Tuh udah agak berubah dari sebelum video awal tadi yang agak miring-miring gitu ya. Sekarang udah agak mendingan, tapi ada beberapa bagian yang masih belum menyudut 90 derajat. Di sini saya rapikan lagi agar hasilnya lebih bagus. Nah, tapi kalau kondisinya seperti ini, saya pastikan biasanya akan tetap ngelos tanpa ubahan pada bagian gigi pinion yang menempel di bagian puli.
Tapi ini agar lebih bagus lagi nanti hasilnya ya. Karena untuk di bagian yang satunya lagi akan saya kasih sedikit ubahan. Nah, untuk gigi pinion yang luar saya kira sudah cukup ya. Sudah cukup rapi, saya coba pasangkan kembali ke bagian dudukannya. Nah, sudah. Ini biasanya ya saya sering menangani masalah seperti ini. Biasanya kalau sudah habis seperti ini biasanya engkol selahannya itu dia akan tetap ngelos tanpa dilakukan ubahan pada gigi yang menempel di bagian puli tadi ya. Oke, saya akan coba dulu saya pasangkan beberapa baut dan nanti kita lihat hasilnya setelah dipasang baut. Engkolannya itu akan ngigit atau tidak. Kalau tidak ngigit, nanti saya kasih trik atau tips ya, agar engkol bisa digunakan kembali tanpa mengganti bagian gigi pinionnya. Nah, oke ya, bautnya sudah saya pasangkan beberapa, gak saya pasang full dan kita lihat hasilnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau cuma melakukan ubahan di bagian pinion bagian luar, kalau gigi pinionnya sudah ditipis seperti tadi, biasanya nggak akan berhasil ya. Jadi, teman-teman bisa lihat kenapa dia ngelos. Nah, saya akan tunjukkan. Nah, jadi saat diengkol, tuh lihat. Pinionnya itu maju ke depan, dia muter, tapi giginya itu dia nggak nyampe ke pinion yang nempel di bagian puli ya, sehingga engkolannya itu tidak berhasil memutarkan mesin. Nah, oke, cara mengatasinya kita buka kembali bagian blok CVT-nya. Kita buka dulu puli bagian depan ya. Kita akan coba perbaiki tanpa mengganti bagian dari gigi pinionnya itu sendiri yang sudah rusak dan yang mestinya diganti juga ya. Nah, di belakang puli ini biasanya terletak ring ya, takutnya ringnya itu tidak terpasang, tapi di sini ringnya masih terpasang. Oke, ini aman. Lalu di bagian gigi selahan, nah, terdapat satu ring tambahan ya, ring 17. Nah, di sini menempel seperti ini. Entah apa maksudnya, ini terdapat dua ring bawaan sama ring tambahan. Nah, ini sebenarnya tidak perlu dilakukan ya, karena ini tidak berfungsi apapun. Nah, jadi di sini saya akan membuang satu bagian ring yang menjadi ring tambahan. Nah, ini ring tambahan tidak berfungsi, tidak akan saya pasangkan. Nah, karena diameternya lebih kecil dari as yang ada di belakang gigi pinion yang menempel ke bagian puli. Dan di sini saya akan ganti dengan menggunakan ring puli Mio Karbu yang Mio 5TL ya. Nah, ring ini saya letakkan di bagian belakang dari gigi pinion yang menempel di bagian puli dengan tujuan agar si gigi pinion yang menempel di bagian puli itu dia lebih keluar ya. Dan ring yang 17 yang teman tadi saya buang, saya hanya memasangkan ring standarnya saja ya. Satu bagian ring saja yang saya pasangkan. Oke, lalu kita kencangkan saja di bagian murnya. Pastikan terpasang dengan kencang. Nah, oke, kalau sudah kita bisa lanjut memasangkan bagian blok CVT-nya untuk kita lihat hasilnya setelah sedikit mengubah bagian
gigi pinion yang menempel di bagian puli ya. Sekali lagi saya menggunakan ring puli dari Yamaha 5TL atau Yamaha Mio Carbu ya. Oke, di sini saya memasangkan beberapa baut saja untuk pengetesan, dan sebelum dicoba, nah bisa kita lihat saat diengkol gigi pinionnya itu dia lebih masuk dan langsung menempel ke bagian pinion yang menempel di bagian puli. Tuh hasilnya oke ya, berhasil. Oke, kita kuliahnya ditekan dan kita hidupkan motor. Nah, oke ya, itu tadi cara mengatasi engkol selahan di motor Yamaha Mio M3 atau motor Yamaha Mio Soul Inject atau Yamaha Mio Z ya, tanpa melakukan penggantian pada bagian pinion selahan. Cukup menambahkan sedikit-sedikit ubahan pada bagian pinion, namun hasilnya memuaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.